Teh hangat mengepul di atas meja. Rasen dan Soso duduk saling berhadapan. Sementara itu, Heira berdiri diam di samping mereka. Rasen menatap wanita yang ada di depannya. Wanita itu adalah ibunya. Entah kenapa, pikiran itu terasa asing sekaligus hangat. Bayangan kehidupan lamanya melintas sesaat. Kenapa aku? Maksudnya Rasen bajingan ini bisa mengatakan hal seperti itu. Rasen menunduk pelan. Ibu, kata itu akhirnya keluar dari mulutnya. Soso menatapnya tanpa berkata apa-apa karena terkejut. Sementara itu, Rasen tampak gugup. Aku bingung harus mulai dari mana. Di sisi lain, Heira hanya memperhatikan. Sulit baginya mempercayai perubahan Tuan Muda ketujuh. Apakah selama ini semua kenakalan dia hanyalah sandiwara? Apakah ini bagian dari persiapan perang perebutan pewaris? Tidak ada jawaban yang pasti. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengamatinya. Akhirnya Rasen memberanikan diri berbicara. Aku minta maaf atas tindakanku yang dulu. Lagi-lagi Soso dibuat terkejut. Rasen menatap cangkir tehnya. Entah ibu percaya atau tidak, sekarang aku jadi sedikit dewasa. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Soso menggenggam cangkirnya lebih erat. Benarkah? Rasen mengangguk. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Ruangan kembali hening. Soso mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut putranya. Dan dari suara ibunya yang terdengar serak, Rasen bisa memahami banyak hal. Tak lama kemudian, karena perasaan yang campur aduk, Soso pun berdiri dari kursinya. Aku pergi dulu, ada yang harus kulakukan. Rasen memperhatikan ibunya yang pergi. Dan berpikir, karena ibu sedang menjadi istri patriark, dan ibu sudah lama tidak bekerja sebagai pelayan, seharusnya tidak banyak hal yang perlu dilakukan. Saat itu juga sebuah notifikasi muncul. Karakter nama, Soso, sifat, Ibu Rasen Maiten. Tahap awal dari Ajure Dots. Tatapan Rasen berubah. Ajure Dots, penyakit yang pernah ditulis Cha Sung-min. Penyakit misterius yang ditandai dengan munculnya titik-titik biru pada tubuh penderitanya. Belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Dan ketika jumlah titik itu mencapai 3, penyakit tersebut praktis tidak bisa diobati lagi. Untungnya, saat ini baru ada 1 titik. Soso keluar dari ruangan. Namun, sesaat setelah pintu tertutup, langkahnya berhenti. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa aku tidak bisa berhenti menangis di hari yang menyenangkan ini? Putraku akhirnya memanggilku ibu untuk pertama kalinya. Saat itulah suara Rasen kembali terdengar dari dalam ruangan. Ibu, Soso menghentikan langkahnya. Kalau ibu tidak keberatan, bisakah ibu meluangkan waktu untukku sekali sehari? Akan ku siapkan teh karutin vine dari pegunungan Chaplin. Jadi ayo minum teh setiap hari di jam ini. Boleh ya? Soso terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Ya, setelah itu ia kembali berjalan pergi. Rasen memandang ke arah pintu yang sudah tertutup. Teh karutin vine dari pegunungan Chaplin bukanlah teh yang umum diminum. Namun jika dikonsumsi secara rutin, teh itu mampu membantu mengatasi Ajure Dots. Aku tahu itu, karena aku yang membuat cerita dunia ini. Tatapannya terus mengikuti arah kepergian ibunya. Tidak peduli seburuk apa Rasen yang dulu. Seorang ibu tetaplah seorang ibu. Dan sampai sekarang, Soso belum pernah menyerah pada putranya. Rasen tersenyum tipis dan berharap, aku mohon, jangan sakit. Malam hari, Soso pun sudah berada di kamarnya. Ia menatap langit-langit kamar dalam keheningan. Ini mimpi. Kalau bukan mimpi, lalu apa? Rasen berubah. Dia berubah tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-10. Tidak, rasanya bahkan seperti orang yang benar-benar berbeda. Soso menatap nyala lilin yang menerangi kamarnya. Apa kamu mendengarkanku? Soso tersenyum kecil sambil menatap nyala lilin di hadapannya. Mulai sekarang, aku akan minum teh bersama putraku setiap hari. Putraku berubah banyak. Sampai-sampai perubahan itu membuatku bingung. Tapi aku bahagia. Dan entah kenapa, ini terasa sedikit aneh bagiku. Air mata perlahan mengalir di wajahnya. Keesokan harinya, Heira,
Seru Rasen, "Ya, Tuan Muda. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting." Mendengar itu, Heira langsung waspada. "Hal penting? Apa dia mengetahui identitasku dan sedang menggujiku? Jangan-jangan dia mau memberiku tugas pembunuhan atau semacamnya." Namun ekspresi serius Heira justru mengarah ke hal yang sama sekali tidak terduga. "Carikan coklat Verdun yang banyak dengan kualitas tinggi." Heira pun kecewa dengan apa yang diperintahkan Rasen. "Oh, satu lagi." Mata Heira langsung berbinar. Dalam hatinya ia berharap, "Oke, yang ini pasti tugas yang benar-benar penting." Heira tersenyum. "Sekalian bawakan permen dari toko roti Rudon." Heira kembali terdiam kecewa. Tapi dia tetap menjalankan perintahnya. 1 jam kemudian, di hadapan meja yang dipenuhi tumpukan coklat dan permen, Rasen memandangi semuanya dengan puas dan berkata, "Seperti yang kuduga, kekuatan uang dan otoritas memang luar biasa." Tumpukan coklat Verdun menjulang tinggi di depanku. Satu coklat bernilai sekitar 20.000 gram. Jika dikonversikan, nilainya hampir setara $200. Dan jumlah yang ada di hadapanku sekarang mencapai ratusan. Hanya dalam waktu 1 jam, seorang maid berhasil mengumpulkan semuanya. Aku harus memanfaatkan uang dan otoritas ini sebaik mungkin. Rasen mulai memeriksa coklat-coklat itu satu persatu. Dan hasilnya sesuai dugaan. Harga coklat ternyata memengaruhi jumlah mana yang bisa ia serap. Semakin mahal kualitasnya, semakin besar manfaat yang didapat. Tak lama kemudian, notifikasi sistem mulai bermunculan. "Kamu mengonsumsi sejumlah kecil mana? Kamu mengonsumsi sejumlah kecil mana?" Tatapan Rasen semakin serius. "Mana juga bisa diserap dari permen toko roti Rudon. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Baik coklat maupun permen pasti memiliki bahan yang sama. Ini sebuah petunjuk penting." Rasen pun langsung memanggil Hampton. "Hampton, ya, Tuan, bawakan kemari tukang roti dari toko roti Rudon." Hampton pun mengiyakan perintah Rasen dan langsung pergi. Setengah jam kemudian, seorang pria berjanggut dengan pakaian koki berdiri gemetar di hadapan Rasen. Keringat dingin terus mengalir di wajahnya. "Kenapa aku dipanggil? Apa ada masalah dengan makananku? Bukankah ini Tuan Muda ke-7 yang terkenal brengsek itu? Orang yang bahkan menghajar putra tunggal dari klan bela diri terkenal. Kalau dia mau, dia bisa membunuhku kapan saja." Dari sudut pandangnya, senyum Rasen bahkan terlihat seperti senyum iblis. "Tolong, jangan lakukan apa-apa." Rasen pun membuka percakapan. "Apa yang kau masukkan ke dalam permen?" Tukang roti itu langsung gugup. "Itu, katakan semuanya. Jangan ada yang disembunyikan." Pria itu langsung membungkuk panik. Maaf, aku membuat kesalahan." Rasen menghela napas panjang. "Bukan begitu, aku cuma ingin tahu resepnya." Mendengar itu, tukang roti akhirnya sedikit tenang. "Ah, resepnya. Ada gula dari daerah Doresi, lalu bubuk ramuan 1000 tahun. Ada 2 sendok makan bubuk itu dan sirup jagung. Itu saja." "Iya, aku bersumpah cuma itu." Saat itulah mata Rasen berbinar. "Akhirnya aku menemukannya. Zat yang sama yang ada di dalam coklat Verdun." Sebuah tanaman langsung terlintas dalam benaknya. Ramuan 1000 tahun. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Jadi begitu, aku bisa menyerap mana dengan memakan ramuan 1000 tahun." Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Training Annex, Noah duduk sambil memijat pelipisnya. Belakangan ini, terlalu banyak orang datang hanya untuk menanyakan Tuan Muda ke-7. Sialan. Kenapa semua orang terus bertanya soal bocah itu? Kalau aku harus menjelaskan, hanya ada 2 hal yang bisa ku katakan. Pertama, dia mengalahkan monster jamur menggunakan sihir. Kedua, dia mampu memulihkan diri dari efek samping sihir menggunakan mantra pemulihan mana. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, seseorang tiba-tiba berlari masuk dan berteriak, "Administrator, apa kau sudah mendengar beritanya?" Noah mengangkat kepala dan bertanya, "Berita apa?" "Tuan Muda ke-7 mengalahkan Tuan Muda ke-6. Jawab pria itu. Noah langsung berdiri. "Apa?" "Yaitu membuat seluruh mansion gempar."
Katanya dia memukul tuan muda ke-6 sampai babak belur. Apa-apaan ini? Wajah Noah langsung memucat. Untuk beberapa saat, ia hanya bisa terdiam. Lalu satu pikiran muncul di kepalanya. Orang itu benar-benar gila. Noah terus memikirkan satu hal. Kapan sebenarnya bocah itu mengumpulkan kekuatan sebanyak itu? Penyembuh di sampingnya mencoba memberikan penjelasan. Mungkin tidak lama lagi dia akan mengadakan ritual ulang tahun ke-10. Bisa jadi, dia berusaha menunjukkan kemampuannya sebelum hari itu tiba. Lagi pula dia juga berhasil mengalahkan tuan muda ke-6. Meskipun sebagian orang mengatakan itu terjadi karena jalur mana tuan muda ke-6 sedang kacau. Namun penjelasan itu justru membuat Noah semakin bingung. Karena itulah ia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada bocah tersebut. Pikirannya kembali pada pertarungan melawan monster jamur merah di ruang pelatihan. Dari apa yang kulihat saat itu, pergerakan seorang penyihir seharusnya tidak bisa secepat itu. Untuk bergerak secepat itu, biasanya diperlukan teknik seperti blink, dan tidak mungkin seorang bocah berusia 9 tahun mampu menggunakannya. Aku tidak pernah tahu tuan muda ke-7 memiliki kemampuan sebanyak itu, ujar sang penyembuh. Noah menggeleng pelan. Ya, bahkan jika perkembangan Magic Combat berlangsung cepat, tetap ada batasnya. Kau tidak bisa melampaui petarung dari klan bela diri begitu saja. Belum lagi teknik itu mengganggu aktivasi sihir elemen lainnya. Itu adalah penelitian yang sudah lama ditinggalkan. Hampir tidak ada yang mau mempelajarinya. Noah terdiam sejenak. Lalu kenapa bocah itu mempelajarinya? Dia seharusnya tahu teknik itu tidak begitu bagus. Penyembuh hanya mengangkat bahu. Mungkin karena dia masih bocah. Bisa jadi Noah mengakuinya. Namun tetap saja ada sesuatu yang terasa tidak benar. Penyembuh tertawa kecil. Hei, kau terlalu banyak berpikir. Noah tidak membantah. Tatapannya justru semakin dalam. Mungkin ulang tahunnya yang ke-10 akan menjadi sangat menarik. Sementara itu, Rasen masih sibuk dengan eksperimennya. Di tangannya terdapat ramuan 1000 tahun. Tanaman yang berhasil dia identifikasi sebagai sumber mana yang terdapat di dalam coklat Verdan dan permen Rudon. Begitu tanaman itu dimakan, notifikasi sistem langsung muncul. Narasi sistem. Anda telah mengonsumsi sejumlah kecil mana. Mata Rasen berbinar. Aku benar. Aku bisa mengkonsumsi mana dari tanaman ini tanpa menambah kalori. Karena coklat yang bajingan ini makan selama 10 tahun, ada mana yang terkondensasi dalam lemak tubuh ini. Jika mana itu menumpuk di jantungnya, panas dan energi itu juga akan membarar lemak. Jika manaku meningkat, Divine Eye-ku bisa diaktifkan lebih lama. Dan jika aku belajar kultivasi mana, aku akan bisa berkembang lebih efisien. Beberapa hari kemudian, Rasen kembali berkutat dengan buku sihirnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi baru muncul. Narasi sistem menciptakan pengaturan dari Great Sage Albert, membuka halaman tersembunyi. Rasen desa, tegias taranopuan. Ya saranku, Rasen terkejut. Halaman-halaman buku mulai bergerak sendiri. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan semuanya. Lalu notifikasi lain muncul. Narasi sistem menemukan dasar-dasar magic kultivasi mana yang mudah. Great Sage Albert ke-77. Rasen membelalakan mata. Great Sage Albert, apa ini? Sepertinya aku harus pergi ke perpustakaan lagi. Tapi sejujurnya aku takut bertemu Evian. Aku tidak ingin terlibat dengan Ice Witch itu. Tapi aku tetap harus ke sana. Kemampuan Divine Eye ternyata berkembang. Kemampuan itu tidak hanya menganalisis. Ia juga mulai menyimpan informasi yang telah dibaca. Seperti sebuah perpustakaan berjalan. Beberapa saat kemudian, Rasen kembali mendatangi perpustakaan untuk mengembalikan buku yang sebelumnya ia pinjam. Evian kembali muncul di hadapannya. Kemunculan wanita itu selalu terasa tiba-tiba, membuat Rasen hampir meloncat kaget. Evian menatap buku yang sedang dibawa Rasen. Apa Anda sudah selesai membacanya? Rasen mengangguk. Ya,
Aku sudah membaca bagian dasarnya. Evian pun menerima buku yang dikembalikan Rasen. Buku ini seharusnya tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu sesingkat itu. Rasen hanya tersenyum canggung. Memang sulit menjelaskan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang bahkan tidak seharusnya ada di dunia ini. Tiba-tiba Rasen pun dikejutkan dengan tingkah Evian yang melemparkan buku yang dia berikan menggunakan magicnya. Wow, itu kemampuan sihir yang gila. Bagaimana dia melakukan sebuah sihir tanpa merapal? Apa ada buku lain yang sedang Anda cari? Rasen pun kembali ke niat awal datang ke perpustakaan. Apa kau tahu buku Great Sage yang ke-77? Buku tentang dasar-dasar kultivasi mana yang mudah. Evian menegaskan, iya, itu ada di perpustakaan ini. Namun buku ini ada di level rank B, karena isinya tidak dapat ditafsirkan atau bisa dibilang minim on formasi. Rasen pun menggaruk kepalanya. Tidak apa-apa. Aku membacanya hanya untuk bersenang-senang. Namun, tiba-tiba dia terdiam kaku, melihat Evian yang tiba-tiba mengendusnya. Perasaannya mendadak kacau. Tubuhnya terasa aneh. Untuk sesaat, pandangannya dipenuhi bayangan seekor harimau besar yang mengendus mangsanya. Lalu Evian bertanya, "Tuan muda, ada bau yang enak di diri Anda. Bau yang enak? Maksudmu ini." Rasen mengeluarkan coklat dari sakunya. "Apa kau mau?" Evian pun menerimanya. "Tapi, kalau Anda ingin memberikannya pada saya, lalu saya akan menerimanya. Memang ada peraturan seperti itu." Ada yang aneh. Reaksi Evian barusan terasa tidak wajar. Rasanya seperti ada bug pada setting karakter yang pernah kutulis. Rasen pun memutuskan untuk tidak memikirkannya. "Kalau begitu aku pergi." Rasen pun berbasa-basi ke Evian. "Ada banyak coklat di Maple Annex, jadi datanglah kalau ada kesempatan." Tentu saja dalam hatinya dia berharap Evian tidak benar-benar datang. Hari-hari terus berlalu. Rasen kembali tenggelam dalam latihan dan membaca. Notifikasi muncul. Mengekstrak buku mencapai 43%. Kemampuan Divine Eye tidak bisa diaktifkan karena kekurangan mana. Dasar-dasar magic. Kultivasi mana yang mudah oleh Great Sage Alberto. Tidak ada banyak informasi dari yang aku harapkan. Rasen membayangkan Great Mage yang sedang berbicara padanya. "Aku adalah penyihir yang hebat. Aku bahkan bisa menggunakan sihir semacam ini. Keren kan? Tapi, jika kau ingin menggunakan magic, kau harus punya dasarnya. Sepertiku." Itu penuh kalimat tidak masuk akal. Di sore hari yang cerah, terlihat Hera dan Hampton yang sedang berbincang sambil mengawasi tuan mudanya berlatih. Dengan senyum bangga, Hampton berkata, "Tuan muda sepertinya sibuk hari ini. Dia bahkan sempat pergi ke perpustakaan dan Badger Annex. Belum lagi latihan fisiknya yang tidak pernah berhenti." Tiba-tiba suara dari belakang mengejutkan mereka. Itu bukan sekedar berlari. Itu proses mencairkan mana yang terkondensasi di tubuhnya dengan memanfaatkan tubuh. Hera pun sangat terkejut setelah menoleh. Ternyata yang berbicara itu adalah Evian. Aku bahkan tidak merasakan hawa kehadirannya. Hampton pun memberanikan diri menyapa. "Apa Anda kesini untuk pergi ke Maple Annex, Nona Pustakawan?" "Haruskah saya memanggil tuan muda?" "Tidak, tidak apa-apa," jawab Evian santai. Hampton pun tak bisa memahami situasi saat ini. Kenapa Nona Evian datang ke sini? Pustakawan kan sudah pasti penyihir tingkat tinggi. Apa dia ke sini untuk menilai perkembangan tuan muda dan memberi dukungan untuk pertempuran pewaris? Tidak, pustakawan itu tidak pernah ikut campur untuk urusan keluarga. Evian pun memperhatikan Rasen yang sedang berlari-lari, mengelilingi tanah lapang. Dia berbeda dari tuan muda ketujuh yang kudengar selama ini. Seru Evian. Hera pun baru sadar bahwa dia dititipkan coklat oleh Rasen. Hera memberikan coklat itu kepada Evian. "Oh iya Nona Evian, tuan muda menyuruh saya untuk memberikan ini jika Anda datang." Dengan wajah panik dia meneruskan perkataannya. Tapi tentu saja saya tidak berpikir bahwa seseorang seperti Anda menyukai coklat. Hanya saja tuan muda menyuruhnya seperti itu." Hera bergumam panik. "Sial,
Saat kau memberikan seseorang hadiah, kau seharusnya mempertimbangkan rank mereka. Jika coklat diberikan pada Nona Evian, yang mana dia adalah seorang pustakawan, bukankah itu bisa dianggap penghinaan? Evian pun menerima coklatnya. Iya, aku tidak bisa mengabaikan ketulusan tuan muda. Heira pun menggerutu. Sial, apa yang dipikirkan si berengsek itu, sampai aku harus memberikan coklat pada Nona Evian. Beberapa hari kemudian, notifikasi baru muncul di hadapannya. Narasi sistem. Tahap saat ini telah maju satu tingkat. Mana telah terakumulasi. Dasar-dasar sihir telah dipahami. Mata Rasen langsung membesar. Berhasil. Namun, sebelum sempat merayakan pencapaiannya, tubuhnya mendadak bergetar hebat. Arus listrik menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya jatuh berlutut. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Rasen menggertakkan gigi. Sialan, apa ini? Manaku meluap. Jika aku tidak bisa mengatur aliran mana ini dengan benar, kurasa jantungku akan meledak. Rasen memaksa dirinya tetap tenang. Dia harus membaca aliran mana itu menggunakan Divinai. Di tengah rasa sakit yang menusuk seluruh tubuhnya, dia bahkan sempat menggerutu dalam hati. Sungguh dunia yang gila. Di dunia ini seseorang bisa mati hanya karena salah menafsirkan isi sebuah buku. Namun setelah beberapa saat, dia menyadari sesuatu. Mana miliknya masih stabil, masih ada harapan. Dia harus fokus. Tak lama kemudian, proses itu akhirnya selesai. Narasi sistem kultivasi mana yang mudah dipelajari telah terukir di dalam jantung Anda. Rasen membuka matanya perlahan. Aura mana tipis mengelilingi tubuhnya. Namun notifikasi lain segera muncul. Narasi sistem karena pengaruh kultivasi mana yang mudah dipelajari, Anda kini dapat melihat pengaturan yang sebelumnya tidak dapat dilihat. Rasen terdiam, melihat pengaturan yang sebelumnya tidak dapat dilihat. Apa maksudnya itu? Lalu notifikasi berikutnya muncul. Narasi sistem latar belakang dunia ini telah terungkap. Mata Rasen sedikit membesar. Aku mulai melihat sesuatu yang baru. Perlahan, sebuah sosok muncul di hadapannya, Avian, dan saat melihatnya, Rasen langsung memahami. Sekarang dia akhirnya bisa mengetahui alasan dibalik ketidakpastian dan perasaan aneh yang selalu dia rasakan dari wanita itu. Di hadapan Avian muncul sebuah jendela informasi. Narasi sistem informasi karakter nama, Larvianusia, 27 tahun atribut utama, S kepribadian, dingin, murni, namun terkadang kejam. Latar belakang yang sebelumnya tidak terlihat kini telah terungkap. Rasen masih mencoba mencerna semuanya ketika sebuah kalimat baru muncul. Narasi sistem suka coklat. Apa? Rasen berkedip bingung, lalu mendadak teringat sesuatu. Tunggu, bukankah dulu saat menjaga anak temannya, anak itu pernah mencoret-coret buku catatan miliknya? Ingatan itu muncul kembali. Seorang anak kecil sedang menggambar sembarangan di buku catatan miliknya. Saat itulah Rasen akhirnya memahami semuanya. Itu sebabnya Avian. Adegan saat Avian tiba-tiba mengendus dirinya. Saat Avian menerima coklat dengan wajah yang tak biasa. Saat Avian terus menunjukkan tingkah aneh yang tidak masuk akal. Sekarang semuanya menjadi jelas. Aku mengerti kenapa tingkahnya aneh. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba memotong konsentrasinya. Percuma berkonsentrasi untuk seseorang sepertimu. Rasen langsung menoleh. Matanya membelalak. Api memenuhi seluruh ruangan. Api, dia segera berdiri. Apa yang terjadi di sini? Namun anehnya, api itu tidak panas. Di tengah lautan api itu berdiri sebuah sosok. Seseorang sedang menunggunya. Sosok wanita berambut merah panjang melangkah keluar dari kobaran api. Dengan senyum tipis ia memanggil, "Hai, babi." Kemudian wanita itu menatapnya sambil tersenyum. "Kenapa kau berpura-pura berkonsentrasi? Apa kau ingin mati?" Narasi sistem informasi karakter nama, Persia Maiton atribut, api tanah air kepribadian, tiran, kejam, dan brutal. Rasen membeku. Persia Maiton? Seorang penyihir luar biasa yang memiliki 3 atribut utama sekaligus. Keringat dingin langsung mengalir di wajahnya. Apa yang dia lakukan di sini? Persia tersenyum semakin lebar. "Haruskah aku memotongmu sekarang juga? Aku sudah tidak tahan." Lalu informasi tambahan muncul.
Narasi sistem membenci orang lemah dan tidak berguna. Hobi, memotong orang. Rasen menelan ludah. Memotong orang. Hobi macam apa itu? Persia melangkah mendekat. Kau tidak akan menjawab? Aku bertanya kenapa kau berpura-pura sedang berkonsentrasi. Untuk sesaat Rasen hampir menjawab secara refleks. Bahkan hampir meminta maaf. Namun dia langsung menghentikan dirinya sendiri. Tidak, aku hampir saja meminta maaf. Dan saat itulah dia memahami sesuatu. Jika informasi karakter itu benar, maka meminta maaf adalah pilihan terburuk. Wanita ini membenci orang lemah dan tidak berguna. Kalau dia meminta maaf sekarang, mungkin saja Persia benar-benar akan memotong anggota tubuhnya. Ini adalah ujian. Ujian yang diberikan Persia tanpa sengaja. Rasen menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Aku tidak berpura-pura berkonsentrasi." Senyum Persia menghilang. "Apa yang baru saja kau katakan?" Meski tetap ketakutan, Rasen memaksa dirinya melanjutkan. "Memang aku mengatakan itu, tapi aku benar-benar sedang berkonsentrasi." Dalam hati dia masih ketakutan setengah mati. Tapi tetap saja dia memutuskan mencobanya. "Kurasa matamu hanya mampu melihat sampai tingkat itu." Persia tertawa kecil. "Teruslah bicara omong kosong. Kau seharusnya tahu bahwa aku memang benar-benar sedang berkonsentrasi." "Jadi?" Rasen menatapnya lurus. "Alasan kau mengatakan itu adalah untuk melihat apakah aku akan berbohong atau meminta maaf. Bukankah itu tujuanmu?" Untuk beberapa detik suasana menjadi hening. Lalu, Persia tertawa keras lihat bocah ini. "Kurasa rumor yang mengatakan kau berubah memang benar." "Rumor?" Rasen tersenyum tipis. "Aku hanya berpikir untuk hidup sedikit lebih layak sebagai manusia." Persia langsung membalas. Bukankah sudah terlambat untuk itu? Namun Rasen tidak mundur. Momen ketika seseorang merasa semuanya sudah terlambat, itu datang dan pergi jauh lebih cepat dari yang dipikirkan orang. Senyum Persia perlahan memudar. Tiba-tiba seekor ular api raksasa muncul dengan suara desisan yang menggetarkan ruangan. Ular itu melesat ke arah Rasen. Namun Persia hanya berkata tenang. "Begitu kau berpikir semuanya terlambat, berarti memang sudah terlambat." Ular api itu langsung melilit tubuh Rasen. Meski begitu, Rasen tetap memaksa dirinya berbicara. "Aku tahu aku tidak akan pernah menjadi kepala keluarga, karena aku tahu kemampuan diriku sendiri. Tapi, aku bisa membantu seseorang menjadi kepala keluarga." Persia tersenyum. "Baiklah, lanjutkan." Rasen menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. "Aku hanya mengatakan bahwa aku bisa menjadi variabel kecil yang tak terduga." Persia memiringkan kepalanya, lalu tersenyum meremehkan. "Sampah sepertimu, benarkah bisa berguna?" Api yang mengelilingi tubuh Rasen itu masih menyala liar. Ular api yang melilit dirinya bergerak pelan, seolah menjadi perpanjangan dari kekuatannya. Dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya, dia menjawab pertanyaan wanita berambut merah di hadapannya. "Semua tergantung pada orang yang menggunakanku. Sama seperti sebuah pensil yang bisa mengubah dunia." Persia mengulurkan tangan. "Jadi, kau ingin menjadi variabel tak terduga milik siapa?" Rasen langsung memahami maksud tersembunyi di balik pertanyaan tersebut. Baginya, wanita itu sedang menanyakan apakah dia bersedia berdiri di pihaknya. Namun dia belum mengenal seluruh anggota keluarga Maiten dengan cukup baik. Dia belum tahu siapa yang nantinya akan menjadi patriark ataupun matriark keluarga itu. Yang dia tahu, kandidat matriark yang paling sering dibicarakan saat ini adalah penyihir akhir zaman, Velia. Lalu dia menatap wanita berambut merah itu dan melanjutkan. "Dia memang belum mengetahui banyak hal tentang semua orang. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Kau takut pada kakak kedua." Mata merah Persia langsung menyipit. Seketika suhu api di sekeliling tubuhnya melonjak. Ular api yang melilit tubuh Rasen itu mendesis keras. Keluk, apinya jadi lebih panas. Rasa panas membakar kulitnya, seolah seluruh tubuhku akan hangus hidup-hidup. "Aku mau mendengarkanmu karena kupikir kau orang yang menarik, tapi ternyata kau malah mengucapkan omong kosong seperti itu. Tapi aku juga tahu kau membenci kebohongan." Api ular mana itu terus membakar tubuh Rasen. "Aku juga tahu kau lebih suka mendengar kebenaran yang menyakitkan daripada melihat orang berpura-pura lemah dan patuh. Aku tidak ingin kau mengingatku sebagai adik yang hanya tahu menjilat." Dia mengangkat kepalanya. "Aku bisa tunduk pada kehormatan, tapi aku tidak berniat tunduk pada kekuasaan." Boom!
Ledakan panas langsung melemparkannya ke belakang. Asap hitam memenuhi ruangan. Tubuh kecilnya jatuh berlutut di lantai. Dadanya terasa sesak. Dia terbatuk keras berkali-kali. Namun di tengah batuk itu, dia masih sempat tersenyum. Karena aku sudah mengatakan yang sebenarnya, kurasa kau akan memaafkanku. Saat itulah sesuatu menghantam kepalanya. Plak, sebuah apel. Persia berdiri sambil memegang satu tangan di pinggangnya. Bodoh. Detik berikutnya apel itu melesat seperti peluru. Rasen kembali terhempas. Kuk, rasanya seperti dihantam bola boleng. Sambil memegangi dada dan terus batuk, dia menatap benda merah yang kini tergeletak di lantai. Apel, aku benar-benar baru saja dipukul dengan apel. Lalu suara sistem muncul. Beginner Magic Combat Technique telah melindungi jantungmu dari advanced mana. Beginner Magic Combat Technique, Iron Wall, telah terukir pada lingkaran manamu. Matanya membelalak. Iron Wall, teknik tempur sihir baru. Dan semua itu dia dapatkan hanya karena dihantam sebuah apel. Persia kemudian berkata santai, makan itu. Rasen berkedip bingung. Apa? Aku bilang makan itu. Aku menemukannya di lantai saat menuju ke sini. Dia menatap apel itu sekali lagi. Lalu sebuah kemungkinan muncul di kepalanya. Tangan gemetarnya mengangkat buah tersebut. Notifikasi sistem kembali muncul. Notis Cartian mana Alexo item yang sangat bagus. Mahal, langka, dan sangat bagus. Mata Rasen membesar. Cartian, mana Alexo yang sangat langka. Aku tidak menyangka bisa memperoleh benda seperti ini. Menurut ingatanku, hal semacam ini sebenarnya lebih cocok jatuh ke tangan tokoh utama. Kasen Said, sebagai putra bungsu keluarga Maiten, kesempatan yang datang padanya seharusnya tidak sebanyak milik sang protagonis. Namun sekarang dia justru mendapatkan Cartian. Dengan senyum kecil, dia berpikir bahwa setidaknya dalam hal ini, dia berhasil mengungguli Kasen. Malam pun tiba. Di ruang kerjanya, Persia bersandar di kursi sambil memijat pelipis. Bajingan dari Autumn Mansion itu, dia teringat anak laki-laki tadi. Seorang bocah 9 tahun yang belajar sihir seorang diri. Bocah yang berhasil membentuk lingkaran pertama di umur 9 tahun. Jika selama ini dia benar-benar sengaja berperan sebagai anak nakal dan pembuat masalah, maka dia jauh lebih licik daripada yang terlihat. Dan orang seperti itulah yang aku butuhkan untuk menghadapi kakak kedua. Orang yang licik, orang yang berani, orang yang tahu cara menyembunyikan kemampuannya namun setelah memikirkannya lebih lama, dia menghela napas. Tidak mungkin bocah itu menjadi patriark. Batas kemampuannya sudah terlihat jelas. Dia memang cukup menarik, tapi peluangnya untuk mencapai posisi tertinggi hampir tidak ada. Kesal dengan pikirannya sendiri, dia mengetukkan jari ke meja. Tap, 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 retak. Meja mahal itu langsung pecah berkeping-keping hanya dengan ketukan jari. Dia memang anak yang lumayan, tapi dia tidak mungkin menjadi patriark. Lalu dia memanggil seseorang. Sandau, sesosok bertopeng dengan jubah hitam segera muncul. Tanpa basa-basi, Persia langsung memberi perintah. Sebarkan terus rumor bahwa adik bungsu itu adalah pembuat masalah. Jangan sampai orang lain merebutnya dariku. Sosok bertopeng itu mengangguk. Kalau memungkinkan, cegah dia bertemu saudara-saudaranya yang lain. Kemudian senyum tipis muncul di wajah wanita itu. Lakukan secara halus. Aku penasaran, apakah dia memakan buah Cartian itu atau tidak? Dia menopang dagunya. Awasi dia, jangan sampai dia mati karena gangguan pencernaan setelah memakan Cartian. Sosok bertopeng itu menatapnya. Heran, Nona tampaknya cukup menyukainya. Persia tertawa kecil. Akan merepotkan kalau orang mengira aku membunuhnya. Senyumnya semakin lebar. Dan kalau dia tidak memakannya, itu akan lebih menarik lagi. Api mulai berkobar di tangannya. Tatapannya berubah tajam. Karena kalau dia tetap tidak memakannya setelah aku bersusah payah memberikannya, mungkin tidak masalah kalau aku memotong tangan dan kakinya.